Proyek Lesia et Patria. Baik, kita kedatangan senior kita yang luar biasa, yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Luar biasa perjalanan ini. Tepuk tangan bagi senior. Baik, ini adalah satu materi kita. Sebelum dia menyampaikan atau memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan CV-nya. Baik, nama Yakobus Yohanes Julian. Oh, susah juga bacanya. Nama Yakobus Julianes STM SOS, tanggal lahir Pontianak 25 bulan 7 1980. Jadi sudah luar biasa. Sudah ibaratnya sudah tua tapi masih muda, kelihatan muda. Semangatnya. Alamat tempat tinggal Palima. Instansi atau organisasi Kemenak Kota Pontianak, LP3K Kota Pontianak, terus DPP BMJ. Jabatan yaitu penyuluh sekretaris umum, ketua bidang 1 DPP Paroki BMJ. Pengelolaan organisasi yaitu PMKRI cabang Mempawah. Yang sekarang menjadi PMKRI cabang Sungai Raya. Status Albertus Martius. Dan itu Pemuda Katolik Ranting Pontianak Utara, ISKA Basis Bengkaya, terus Pospera. Dan juga Pemuda Daya Kota Pontianak. Luar biasa kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Dan riwayat hidup, riwayat pendidikan yaitu SDN 28 Pontianak, SMP 7 Pontianak, SMU Negeri 5 Pontianak, S1 Fakultas Teknik Untan, terus S1 IP Malang, program KJJ wilayah Bengkayang, S2 FISIP Untan. Wah, luar biasa gelarnya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Bang Yakobus. Baik, terima kasih saudara moderator. Proyek Lesia et Patria. Sangat berbahagia saya dapat menyajikan materi ini. Ini sejarah dan visi misi PMKRI. Tetapi saya sebelum sampai ke situ, saya ceritakan dulu bagaimana ceritanya saya menjadi angkatan pertama MPAB PMKRI calon cabang Mempawah dulu, lalu sekarang sudah berubah menjadi cabang Sungai Raya. Jadi saya angkatan pertama. Jadi kalau dibilang ya memang saya yang penghuni pertamanya. Waktu itu kami hanya berlima. Saya, istri saya dengan 3, ada 1 Bang Niko dari Walhi, kemudian saya 2 lupa, ada 1 anak Widya Dharma, ada 1 anak Aba kalau tidak salah. Jadi kami berlima. Yang daftar itu sekitar 20, yang mundur itu 15 orang karena waktu itu ada tekanan dari PMKRI sebelah. Ya, jadi waktu itu MPAB kami sangat singkat, 1 hari selesai. Yang penting kami punya angkatan pertama. Setelah itu angkatan keduanya di Wisma Immaculata. Setelah itu angkatan ketiga keempat saya tidak bisa memonitor lagi karena waktu itu sudah berubah menjadi cabang Sungai Raya ya. Kemudian sekarang sudah berkembang luar biasa, sudah 22 orang pada hari ini. Ini tidak salah MPAB yang tidak tahu ya, MPAB yang keberapa nih? Udah ke berapa belas nih? Ya. Mungkin nanti dicatat lah supaya nanti dijadikan sejarah buku, karena yang namanya organisasi itu butuh sejarah. Sejarah itu kan dari kata sajarah, dari bahasa Arab yang artinya catatan-catatan mengenai fakta-fakta yang didokumentasikan. Nah, jadi kalau Anda nanti sebagai kader PMKRI harus memiliki data. Data itu adalah ya fakta yang didokumentasikan. Nah, itu saja. Sekarang Anda ikut MPAB itu menjadi fakta, tetapi nanti setelah selesai besok Anda itu menjadi data. Ya kan?
Setelah itu Anda lulus MPAB, ada yang harus mengikuti masa percobaan karena mungkin ada penilaian-penilaian. Nah, itu hak dari kader-kader PMKRI lah, atau senior-senior atau panitia. Biasa seperti itu. Jarang sih yang tidak lulus kecuali memang tidak ikut, ya kan. Nah, setelah itu Anda nanti akan banyak kegiatan untuk membina diri Anda. Baik, berbicara tentang PMKRI ini, kita berbicara tentang diri kita sebenarnya. Siapa diri kita? Ketika kita menjadi mahasiswa, harusnya secara otomatis kita adalah PMKRI. Tetapi untuk menjadi organisasi kader, Anda direkrut dengan MPAB untuk pangkalannya, basisnya. Misalnya tinggal di Pontianak, Anda belum tentu Anda kader PMKRI, misalnya cabang Pontianak. Bisa jadi Anda PMKRI cabang Sungai Raya ini atau Santo Albertus Magnus ini. Jadi luar biasa kan? Jadi bukan masalah domisili, tetapi masalah keingin atau keaktifannya di mana. Tetapi Anda tercatat sebagai kader PMKRI, ya, yang ada di Indonesia ini. Yang penting Anda sudah MPAB, nanti dapat sertifikat. Ketika Anda pindah misalnya ke Sintang, Anda gabung dengan PMKRI cabang Sintang, ya. Kalau tidak salah di Kalbar ini sudah ada 6 ya. Kalau tidak salah ya, nanti mungkin dikoreksi 8 ya. Yang pertama adalah PMKRI cabang Thomas More, Kota Pontianak, ya. Kemudian PMKRI cabang, ya. Kalau tidak salah ini kedua ya, kalau tidak salah ya. Cabang Sungai Raya. Kemudian yang ketiga itu cabang Bengkayang ya. Kalau saya tidak salah ya, karena mengikuti PMKRI ini kan dinamis. Kemudian cabang Sintang, kemudian ada cabang Melawi sudah ada ya. Kemudian cabang Ketapang udah ya? Belum? Udah. Kemudian cabang Singkawang udah. Lalu cabang Sambas. Singkawang udah ya? Nah, mudah-mudahan nanti setiap kabupaten ada cabangnya. Ya. Cabang Kapuasulu udah ada ya? Calon. Jadi ada kota jajakan, ada calon cabang. Biasanya kota jajakan dulu kalau tidak salah. Itu ada standar-standarnya lah. Kemudian pasti tidak lepas dari sejarah, ya. Sejarah ini, mengapa kita hari ini 22 orang saja? Tidak banyak yang bisa jadi anggota PMKRI, memang tidak banyak. Banyak yang menjadi mahasiswa Katolik Republik Indonesia, tetapi yang menjadi kader PMKRI. Jadi begini, ketika kita dapat kartu tanda mahasiswa, harusnya kita adalah anggota resmi PMKRI. Secara sama seperti kita misalnya baptis. Anda baptis di mana? Anda baptis di Paroki Katedral Pontianak. Ya, Anda nanti tercatat di situ sebagai warga negara Katolik itu. Artinya warga atau umat Allah di gereja Katolik, kan begitu. Ya. Tetapi apakah Anda lalu nanti misalnya pindah, lalu bagaimana status Anda? Ya tetap Anda adalah seorang Katolik begitu. Begitu juga dengan PMKRI ini. Tetapi untuk menjadi kader kan jadi anggota. Ini masa penerimaan anggota kan? Anggota menjadi kader itu harus ada MPAB-nya. Memang nanti setelah itu ada masa pembinaan, ya. Kemudian ada macam-macam nanti, ya, dalam masa pembinaan ini. Nah, senior-senior kalian yang di sini, mengapa mereka tidak tidur? Diskusi, ya, yang dihasilkan dari PMKRI ini adalah diskusi. Jadi ada 5D. Kalau kita sebagai orang beriman itu kan, yang pertama kan doa atau ibadat ya. Yang kedua dialog. Ketiga diskusi. Nah, diskusi. Nah, kalau debat itu urusannya nanti lihat tema apa yang didebatkan. Misalnya Anda memperjuangkan apa, ya. Jadi jangan heran misalnya kader PMKRI memperjuangkan A, B, C, D, E, ya sesuai dengan presidiumnya apa begitu ya. Jadi kalau misalnya sektornya A, B, C nanti mungkin dijelaskan oleh ya seniornya yang lebih memahami itu. Tapi saya ingin mengupas sejarah dan visi misi PMKRI. Mungkin bisa lanjut. Nah, jadi ketika Anda menjadi kader PMKRI, apa yang Anda ingin laksanakan? Ya pasti kita harus punya tujuan. Anda datang di sini punya tujuan ya. Saya dulu menjadi PMKRI cabang atau calon cabang Mempawah itu punya tujuan. Awalnya dulu saya mau bergabung di PMKRI cabang Kota Pontianak Thomas More. Lalu di kampus itu saya sudah mengisi formulir, lalu
Ya, waktu itu sebenarnya saya pikir sekarang bukan ditakuti senior, tapi mentalnya mungkin. Jadi akhirnya ciut nyali waktu itu. Maklumlah, waktu itu zaman ospek ya. Kami ospek di Fakultas Teknik itu 1 tahun. Kalau melawan senior push up-nya 100 kali. 100 kali ya kalau hitungan 1 sampai 10. Hitungan 1 bisa 1/4, setengah ya. Kalau kalian bilang kekerasan, kalau kami dulu ya justru itu disiplin. Ya. Jadi kalau hitung-hitung mungkin udah puluhan ribu kali lah saya push up itu dalam 1 tahun. Ya. Jadi tidak masalah sih waktu itu. Tapi sekarang jadi masalah. Ya kan? Ketika ada aspek kekerasan masuk ke dunia kampus dibilang militerisme. Ya memang kekerasan itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Tetapi disiplin itu pasti baik. Memang membedakan disiplin dan kekerasan itu dua hal yang sangat sulit. Misalnya bapak Anda menampar Anda, sekarang tidak bisa kekerasan dalam rumah tangga kan? Nah, mungkin dulu MPAB zaman-zaman dulu, zaman-zaman yang masih menggunakan gaya disiplin, ya pastilah tidak duduk seperti ini. Ya mungkin harus misalnya duduknya bersila, ya kan, di lantai, ya kan, dan macam-macam lah yang terjadi. Baik, tujuan yang ingin kita capai ya, goal. Jadi sekarang Anda beberapa hari di MPAB kan, tujuannya pasti jelas. Lanjut. Nah, yang pertama, ya, kita bisa lihat di situ, ya. Peserta memahami organisasi PMKRI. Jadi kita mungkin akhir-akhir ini dihujat. Saya sih diam saja kalau dihujat ya. Kita tidak perlu melawan ya. Ada beberapa orang yang memang tidak terlibat di PMKRI, mungkin dia aktivis pemuda lain dan sebagainya, menghujat gerakan PMKRI. Saya pikir kalau kalian mau menjadi aktivis, siap dihujat. Dan juga jangan melawan hujatan itu, karena kita memperjuangkan sesuatu yang berdasarkan prinsip dan konstitusi. Nah, itu. Jadi kalau Anda nanti berjuang, itu harus ada dasarnya, prinsipnya apa, sesuai enggak dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga PMKRI. Kemudian yang kedua, sesuai enggak dengan konstitusi atau undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya biasanya ya, gerakan PMKRI itu ketika Anda seorang PMKRI, Anda bukan lagi mengatasnamakan pribadi, tetapi Anda mengatasnamakan gerakan yang masif, walaupun Anda berjuang untuk kegiatan lokal misalnya. Tetapi itu pasti sudah dikomunikasikan dengan kader-kader atau organisasinya. Kalau Anda berjuang sendiri, berarti Anda sesat. Anda harus berjuang dengan koordinasi dari pengurus PMKRI yang ada. Makanya statement biasa dibuat oleh, ya bisa ketua umum, baik pusat atau ketua umum lokal, cabang-cabangnya. Ya tergantunglah, lihat situasi yang terjadi, skala nasional atau lokal. Jadi jelas ya? Jadi nanti 22 orang ini tidak setelah selesai dan lulus, Anda bergerak bukan lagi berdasarkan kehendak Anda, tetapi atas kehendak itu tadi, tujuannya yang ingin dicapai, goal. Ya, goalnya apa? Memang agak sulit memahami atau menyelidiki apakah itu sisipan atau tidak. Maka Anda harus membaca. Sebenarnya peserta MPAB ini harus membaca minimal 30 buku. Setelah Anda selesai tidur, ini 30 buku. Cuman sayangnya buku-buku yang ada sekarang ini kan mungkin terbatas. 22 orang ini baca 30 buku. 30 buku tentang ajaran gereja Katolik, tentang gerakan gereja Katolik, tentang gerakan mahasiswa ya. Supaya Anda nanti tidak kering dalam berjuang. 22 orang ini kan mungkin nanti setelah selesai ada yang memang sangat aktif, ada yang aktif, ada yang bisa jadi pasif, dan ada yang mungkin menghilang. Ya kan, tapi saya yakin setelah MPAB ini bukan menghilang, tetapi mungkin berjuang ya dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, lanjut. Kemudian peserta memahami sejarah berdirinya PMKRI nasional cabang dan calon cabang. Nah, ini ya. Tadi saya katakan calon cabang Mempawah. Waktu itu perjuangannya luar biasa. Ya. Ada namanya Bang Yulianus itu menginisiasi calon cabang Mempawah. Kemudian saya sering bertukar pikiran, kebetulan dia senior saya di Fakultas Teknik. Saya teknik elektro, dia teknik sipil waktu itu.
Lalu kebetulan istri saya waktu itu membuat LSM bersama-sama dengan Bang Julianus itu, ya udah, dia menginisiasi yang namanya calon cabang, ya. Nah, calon cabang. Nah, setelah menjadi cabang Mempawah, setelah itu berubah lagi menjadi cabang Sungai Raya, ya kan? Waktu itu memang ada usulan untuk merubahnya menjadi cabang Kuburaya, ya. Karena dulu cabang Mempawah itu ya memang Kuburaya itu adalah pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Ya, baru sekarang ada Kabupaten Mempawah. Nah, mungkin dihidupkan kembalilah cabang Mempawah nantinya. Ya, karena memang ya tetap cabang Sungai Raya. Ya, tetapi terserah dari kader-kadernya apakah masih cocok cabang Sungai Raya atau cabang Kuburaya. Ya. Mau rubah nomenklatur itu kan tidak mudah, harus sidang dulu di majelis tingginya, ya. Menetapkan calon cabang juga harus bersidang, ya. Anda ini adalah dewan-dewannya mahasiswa, ya. Jadi harus dipahami PMKRI itu Anda menjadi dewannya mahasiswa, ya. Ada dewannya mahasiswa. Jadi mahasiswa Katolik yang ada di bumi Indonesia ini diwakilkan oleh cabang-cabangnya. Jadi harus dipahami. Makanya kalau Anda nanti misalnya sudah selesai, kalau Anda tidak berkarya di bidang politik, ya kan, sayang. Kalau Anda tidak berkarya di bidang organisasi, sayang. Karena ini kan sesuatu yang mendisiplinkan Anda. Ya, lanjut. Kemudian peserta memahami visi misi PMKRI. Jelas ada visi misi PMKRI, ya. Wah, tidak perlulah ikut MPAB, cukup baca visi misi PMKRI di internet, bisa. Tidak masalah. Tapi kalau kita tidak punya pangkalan, tidak punya terminal, tidak punya basis, tidak punya sekretariat, tidak punya kartu tanda anggota, kan itu namanya perjuangan ilegal gitu, Pak. Dan tidak bisa mengatasnamakan PMKRI. Kalau mengatasnamakan PMKRI, Anda harus memiliki koordinasi, garis koordinasi, baik tingkat pusat nasional, kemudian antar cabang kalau itu gerakannya regional, dan juga cabang kalau itu lokal. Ya, lanjut. Nah, ini ada foto-foto yang dibuat oleh kader-kader PMKRI, ya, cabang Sungai Raya, ya, luar biasa. Kita bukan mengikuti jumlah yang banyak, lalu ikut PMKRI sedikit ya orangnya. Memang tidak banyak. Murid Yesus berapa? 12 orang ya. Murid Yesus kan terdiri atas 12 para rasul, kemudian orang banyak, kan? Enggak, ada 70 murid, ada orang banyak gitu. Ada 3 golongan. Ada golongan keempat, golongan yang suka menghujat Yesus. Itulah kelompok orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Dalam organisasi juga nanti ada seperti itu. Anda siap-siap aja dihujat misalnya. Dan ini zaman sekarang Anda tidak boleh tidak pakai mental, ya. Kena mental. Baru dibilang gerakan PMKRI ilegal, kalian sudah marah, kena mental, ya. Diam saja, tidak masalah. Ini kan kita berjuang untuk sesuatu yang hidden, tujuannya tersembunyi tetapi mulia. Itu lama baru terungkap, ya. Ya, lanjut. Nah, mengapa kita harus berorganisasi? Tadi setelah saya ikut PMKRI cabang, sebenarnya saya ikut Pemuda Katolik dulu sebenarnya. Ya, jadi hanya WKRI saja yang tidak bisa saya masuki karena itu harus perempuan. Ya, nah, mengapa berorganisasi sampai akhirnya tetap juga dipakai? Ya, sekarang saya ketua bidang 1 DPP Paroki BMJ. Kalau secara de facto saya ini dipilih pakai suara terbanyak loh. Jadi ada berapa ratus kepala keluarga memilih saya menjadi ketua DPP. Sekarang tidak ada nomenklatur ketua DPP itu. Secara de facto itu saya ketua DPP, setelah pastor saya gitu, ya. Tapi saya tidak bangga dengan itu, ya. Lalu saya dapat suara terbanyak. Ya, suara terbanyak itu kepercayaan yang berat bagi saya. Ya kan? Nah, ujung-ujungnya kayak dewan umatnya lah begitu, ya. Tapi akhirnya saya ditempatkan di ketua bidang 1, tidak masalah. Karena saya mengurusi bidang, ya, liturgia dan kerikma. Ya. Karena itu organisasi. Anda setelah nanti berjuang di organisasi PMKRI, pulang ke paroki Anda, jangan lalu Anda diam-diam saja.
hanya menjadi umat yang datang, duduk, diam, dengar, balik, ya kan? Haruslah menjadi pengurus DPP. Bagaimana Anda ingin berjuang untuk memperbaiki? Bukan memperbaiki sih, untuk melayani umat. Anda ikut organisasi ini sebenarnya ada 5 hal, ya kan? Ini kan organisasi massa. Ya, 5 tugas gereja itu kan. Yang pertama kan liturgia. Liturgia apa? Menguduskan. Sini anak setakan kan? Nah, yang kedua apa? Kerikma, pewartaan. Nah, yang ketiga apa? Koinonia, persekutuan. Kemudian yang keempat, diakonia, pelayanan. Kelima, martiria, kesaksian. PMKRI juga membawa 5 tugas gereja itu. Jadi begini, kalau Anda anak setakan, Anda hafal 5 tugas gereja itu, bisa kalang kabut nanti Anda menjadi sarjana agama yang, wah kan Anda hanya belajar agama. Tidak, 5 tugas gereja itu, ya. Maka kita harus hidup dalam persekutuan, koinonia. Koinonia ada yang koinonia yang sempit, ada koinonia yang luas. Jadi berorganisasi itu masuk dalam koinonia, persekutuan ya. Jadi kita harus bersekutu. Kalau tidak bersekutu susah. Nanti Anda hanya dikenal sebagai mahasiswa yang datang duduk ya. Akhirnya ya sarjana, setelah sarjana ya tidak punya nilai plus. Ya kan? Nilai plus. Baik, lanjut. Dan mengapa di PMKRI? Nah, karena PMKRI ini adalah organisasi resmi Pro Ecclesia Patria, 100% Katolik, 100% Indonesia, kata moto Musunil Sugio Pranoto. Dan itu juga dipakai untuk organisasi atau ormas Katolik yang ada kan? Sama di Pemuda Katolik juga Pro Ecclesia et Patria, ya kan? Ditambah lagi, ya. Nah, mengapa harus? Makanya ada kerinduan dari diri saya. Ada semacam kalian ini mampu dari 22 ngerekrut 1 orang dapat 22 lagi tahun depan. Coba ngerekrutnya 2 gitu kan. Jadi 44. Ya. Ya 22 ini udah handal nih, ya. Ya, lanjut. Lalu apa tujuan dan harapan kita berorganisasi? Ya. Anda punya tujuan. Ini masih swastakan berapa orang coba? Ya. Dulu saya katakan kalau masih swastakannya tidak bisa direkrut, nah ini puji Tuhan, ada mungkin 10 ya, saya tidak hitung tadi, masih swastakan. Karena di situ sudah ada yang namanya komisariat, kalau tidak salah ya, pengurus komisariat ya. Ya, biasa begitu. Kayak kami dulu, dia itu kan kalau misalnya itu ada cabang, ya nanti ada komisariat. Komisariat itu terdiri, itu cabang itu memiliki beberapa komisariat. Komisariat kampus dibangun tujuannya adalah sebagai garis koordinasi perjuangan, ya. Kita ini kan berjuang terus-menerus, ya. Ingat, perjuangan kita bukan perjuangan untuk mengangkat senjata, perjuangan kita mewartakan visi misi Yesus Kristus kan. Itulah kerikma, pewartaan. Dari kampus lain, Untan ada berapa? 1, ya kan, makin minim, ya kan. Dari Widya Dharma ada 1. Dari yang lain ada? Dari mana? Polnep, UPB tidak ada? Belum ada, ya kan? Nah, UPB tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa direkrut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, apa itu PMKRI? Mungkin dulu di kampung, ini banyak dari kampung nggak? Atau ya mohon maaf, kata kampung ini sebenarnya berbahaya. Banyak dari luar kota Pontianak kan? Coba angkat yang dari luar kota Pontianak. Hah? Kamu dari kota Pontianak ya? Oh, dari luar provinsi malah kali. Bayangkan rata-rata yang bukan saya survei ya, yang saya tahu kader PMKRI itu banyak justru dari luar kota Pontianak. Itu terjadi juga dengan PMKRI di cabang kota Pontianak. Kalau tidak percaya, cek saja. Anak dari kota Pontianak santai-santai saja. Ngapain ikut organisasi katanya. Mengapa kita orang yang dari daerah itu, ya? Kalau saya sebenarnya memang dari kota Pontianak, cuma tinggalnya udah dekat pinggiran sana, ya kan? Mengapa banyak anak dari kota Pontianak itu hampir rata-rata kurang di PMKRI?
Nah, itu harus dipahami. Ya. Berarti kita kurang mendekat. Cobalah mendekat kan gitu. Ya. Lanjut. Nah, Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia disingkat PMKRI. Jadi jangan nyingkatnya salah ya. Harus PMKRI. Ya, Anda adalah kader PMKRI. Jadi tidak perlulah panjang-panjang. Saya adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Itu untuk ucapkan selamat boleh. Kalau saya adalah ya kan PMKRI. Ya, PMKRI itu adalah himpunan orang-orang. Ketika Anda selesai MPAB, Anda